dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Cuma minta satu hal, Mi. Mami lebih pilih aku sama Fitri atau Mas Bram sama Miska? Gampang kan, Mi? Biar di rumah ini nggak ada keributan, Mi. Anak-anak Mami harus dipisahkan. Ya, Mi? Yang mana, Mi? Dengan Mami diam, aku udah tahu jawabannya, Mi. Makasih ya, Mi. Bi. Ya Allah, keluarga ini memang sudah hancur. Semua karena kehilafanku juga. Ampuni aku ya Allah. Sama ini mata hatiku sudah tertutup. Mungkin ini balasan darimu ya Allah. Kau beri sakit seperti ini untuk menyadarkanku. Tapi kalau boleh aku mohon, berikan aku kesempatan untuk minta maaf sama Fitri. Berikan aku kesempatan untuk membuka aib Miska di depan keluarga utama. Mama jangan nangis dong, Ma. Apa yang Mama pikirin, Ma? Tante, mungkin Oma sedih karena tadi ngelihat ada kesalahpahaman antara kita semua. Kayaknya dugaan Mami betul deh. Oma kayaknya nggak bisa dengar nama Fitri. Buktinya dia selalu nangis kalau kita sebut nama Fitri. Ini penyebabnya betul-betul Fitri. Oma cepat sembuh ya. Aku mau pulang dulu. Aku harus kembali ke kantor. Aku pamit, Tante. Misi. Kemana sih Mas Norman? Awas aja, kalau pulang kantor berani kemana-mana. Apa jangan-jangan dia selingkuh? SMS nggak dibalas, teleponnya malah dimatiin. Sal, my baby, I'm home. Wah, istriku udah mandi, cantik sekali. Wangi lagi. Kalau kita ke mandi dulu ya. Habis itu kita kayak semalam. Tunggu. Mas kemana aja sih? Kok pulangnya telat? Astagfirullahaladzim ya sayang. Cuma telat 10 menit, ngomongnya kan telat 10 tahun. Aku nggak kemana-mana kok. Dari kantor langsung pulang.
Awas ya kalau bohong. Awas kalau Mas berani selingkuh. Ya Allah sayang, kok nuduhnya gitu banget sih? Kan juga sendiri yang bilang kalau Mas itu hobinya selingkuh. Jadi wajar dong kalau aku curiga. Yalah sayang, si Paul aja didengerin, dia anak kecil emang suka ngaco kalau ngomong. Nuduhnya marah-marah, aku sayang banget sama kamu, aku ngomongin selingkuh. Ya, mandi dulu, abis itu kita bikin anak. Adiknya si Paul, ya. Enggak, aku capek. Pijitin aku. Ayo dong. Emang gak pernah dianggap suami gue. Dianggap babu nih jangan. Ternyata enak ya Fit, hidup berdua kayak gini. Jadi kayak pacaran lagi ya. Ya cuman bedanya kalau dulu aku pegang kamu dikit aja udah jerit, aku cium lagi juga nggak boleh. Ya iyalah, Rel. Waktu itu kan kita masih pacaran. Pegangan tangan juga udah cukup. Fit, aku nggak akan pernah ngelupain masa-masa indah kita, Fit. Dulu di sini kita merancang masa depan kita. Kita ngayal bahwa kita nikah, kita punya anak. Kamu dipanggil ibu, aku dipanggil ayah. Kita makan seadanya dengan uang seadanya. Dicemooh sama keluarga aku. Tapi tetap Fit, kita ngelanjutin hubungan kita. Buat orang lain, perjuangan seperti itu mungkin pahit. Tapi buat aku, apapun yang aku lewati bersama kamu semuanya manis. Dan bisa menjadi cerita untuk anak cucu kita kelak. Jadi kamu sekarang yakin, Fit? Kalau kelak kita akan punya anak cucu? Rel, aku nggak sengaja ngomong kayak gitu. Alhamdulillah, Fit. Aku senang kalau kamu optimis kayak gini. Ya udah, kita mulai aja yuk. Apaan sih, Rel? Mandi dulu. Udah, kelamaan. Fitri. Kamu tuh jangan teriak-teriak dong. Ya ampun. Fit, di samping itu rumah tetangga. Terus dikira KDRT lagi. Ya abisnya kamu galak banget sih. Ya udah, mendingan kamu mandi duluan. Aku siapin makan malam ya. Ya udah, tapi habis mandi kita melanjutin ya kemerdekaan kita. Mana sih? Fit, Papi, Mami, sama Miska mau datang ke rumah Aldo. Apa? Iya, Fit. Aku mohon, Fit. Tolong ya, Fit. Cegah semuanya. Jangan sampai terjadi keributan lagi di sana, ya. Atas nama cinta. Kok makin kesiksa gini sih? Makin kangen sama Farel. Jadi makin jauh kayak gini ya keadaannya. Fitri pasti senang banget nih karena jauh dari aku. Dia bisa bebas. Ngapain lagi sadar? Ya Miss Intrik. Fit, denger ya. Kamu pasti lagi senang banget kan di luar sana karena kamu bisa bebas merdeka. Tapi kamu jangan terlalu senang dulu, Fit. Karena aku yakin pasti sebentar lagi Farel bakal balik ke keluarganya. Dan karena kamu yang dituduh sebagai penyebab sakitnya Oma, jangan harap kamu bisa ikut balik ke sini. Miska, kalau aku nggak pulang ke rumahnya Pak Hutama, Farah nggak mungkin ikut pulang ke sana. Kamu lupa ya, sayangnya? Kalau ada aku, pasti ada Farel. Ya nggak ada aku, nggak ada Farel. Fitri, keluarga itu taunya kalau misalnya Oma itu pingsan gara-gara kamu.
Jadi sampai kapanpun kamu pasti akan jadi tertuduh. Kamu boleh aja ngelawan aku. Tapi Oma, kamu tega banget sih sampai bikin Oma jatuh sakit kayak gini. Kamu emang nggak punya hati nurani ya, Miss? Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti, semakin kamu berusaha untuk merebut Farel dari aku, semakin terobsesi juga aku buat dapetin dia. Untung aja sekarang Farel nggak dengar semua ucapan kamu. Kalau dia sampai dengar, pasti dia marah banget. Dia akan ngina kamu habis-habisan. Dan dia akan bilang, kamu itu cewek nggak punya malu. Yang mengharapkan cinta dari suami orang lain. Udah deh, Miss. Mendingan kamu to the point aja. Sebenarnya kamu nelpon aku mau ngapain? Aku tahu. Kamu kangen ya sama Farel. Ya ampun, Miss. Kamu itu nggak punya harga diri ya, nggak tahu malu. Masa sih bisa-bisanya kangen sama suami orang lain? Sial. Sekarang aku harus benar-benar meres otak supaya bisa deket lagi sama Farel. Kalau misalnya aku fitnah Fitri, kayaknya nggak mungkin. Farel itu udah cukup cerdas buat aku akalin. Pakai cara apa ya? Gimana kondisinya Mama? Maaf tadi Papi banyak meeting, jadi nggak sempat nengok Oma di rumah sakit. Siapa yang jaga Oma di sana? Maya sama Bram. Mami marah sama Papi. Mami masih kecewa sama keputusan Papi ngusir Farel. Mami nggak tahu. Mami nggak tahu lagi, Pi. Gimana caranya Farel itu kembali ke rumah ini? Mami kan tahu. Farel tidak akan pulang tanpa Fitri. Dan Mami kan juga tahu, Fitri yang menyebabkan Mama masuk rumah sakit. Mami nggak ngerti lagi, Pi. Gimana kondisi Farel di luar sana? Tadi Mami berusaha telepon Fitri, tapi nggak diangkat. Om, Tante, aku tahu di mana Farel tinggal sekarang. Miss, kasih tahu dong. Emang mereka tinggal di mana sih, Sayang? Di rumahnya Aldo. Dari mana kamu tahu? Gini, Om. Mereka berdua itu kan bersahabat. Dan biasanya kalau orang sahabatan, kalau yang satu kena masalah, yang lainnya pasti bakal ngebantu. Aldo sama Farel itu kan bersahabatnya udah deket banget, Om. Bahkan melebihi keluarga. Mereka udah seperti saudara. Om inget nggak? Waktu Farel keluar dari Retro, Aldo mengajak Farel supaya gabung sama Almos. Pi, Miska itu betul. Sekarang mendingan kita ke sana, Pi. Aldo tuh maunya apa sih? Dulu dia culik cucu kita. Sekarang anak kita Farel. Nggak bisa, pokoknya kita harus ke sana. Tenang, Mi. Aduh, Mi. Mami jangan berbuat hal-hal konyol ya di sana. Kela mohon, Mi. Mami jangan mempermalukan diri sendiri. Dengar ya, Kay. Dibanding sama Miska, Miska tuh jauh lebih baik daripada kamu. Karena Miska tahu perasaan seorang ibu, Kay. Ya udah, yuk dong, Pi. Yuk. Ayo loh, Pi. Pi. Buruan. Aduh, ya Allah. Iya, Kay. Halo, Assalamualaikum. Fit, Papi, Mami, sama Miska mau datang ke rumah Aldo. Apa? Iya, Fit. Aku mohon, Fit. Tolong ya, Fit. Cegah semuanya. Jangan sampai terjadi keributan lagi di sana, ya. Iya. Kenapa, Fit? Gawat, Rel. Papi mau ngelabrak Aldo. Dia mau datang ke rumahnya Aldo. Tadi Kayla nelfon aku. Maunya apa sih?
Emang nggak pernah bisa bikin hidup kita tenang ya? Yaudah, Fit, kita ke rumah lu sekarang ya. Pertama, dia yang ngusir anaknya sendiri dari rumahnya. Sekarang nyari-nyari. Sebenarnya ngapain sih? Main petak umpet? Atau apa? Kurang ajar. Atas nama cinta. Halo? Al, nyokap gue ke rumah lo, Al. Dia nyari gue. Kalau bisa jangan sampai ribut ya, Al ya. Mus, orang tuanya Farel mau kesini, Mus. Mana Farel? Maaf ya Pak, siapapun yang mau masuk rumah orang harus minta izin. Paling tidak ya memberi salam lah. Pak Iman, kami datang kemari bukan untuk basa-basi atau silaturahmi. Kami datang kemari untuk menjemput anak kami yang sudah disembunyikan di sini. Emangnya anak Bapak itu umurnya berapa? Masih kecil. Kan sudah dewasa. Udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan saya tahu sekarang Pak Utama. Anak Bapak mau hidup tenang tanpa gangguan dari siapapun. Dengar ya Pak, kami kesini ini bukan mau membahas hal yang nggak penting. Tolong, sekarang panggilin anak kami. Panggilin Pak. Pak, Bu, tolong jangan ganggu kehidupan kami yang udah tenang. Tolong tinggalkan rumah ini, Pak. Karena kita juga nggak tahu anak Bapak sama Ibu ada di mana. Emang ada kok, Al. Farel kan memang ada di sini. Aldo, mereka kan mau bertemu dengan anaknya. Jangan dihalangi. Biarin aja. Kita memang sudah menyembunyikan anak sama menantu Bapak Ibu ini. Silahkan, Pak. Dicek sendiri aja. Ayo. Nenek nggak ikut bantu nyari? Enggak. Gimana Pak? Bu? Ada enggak? Sudah ketemu? Oh iya, saya lupa. Kok tolong bantu Bapak dan Ibu ini mencari. Barangkali ada di kamar mandi. Silakan Pak, Bu. Udah deh Pak, nggak perlu bercanda. Tahu nggak? Kenapa ini semua? Ini semua gara-gara anak Bapak. Duh, kamu ingat gak sih? Kamu sudah menculik cucu saya, dan sekarang kamu mau culik Farel anak saya. Awas kalian semua, awas ya. Kalau terjadi apa-apa sama anak saya, awas kalian. Aldo, ibu teman kamu ini aneh ya. Pertama, dia yang ngusir anaknya sendiri dari rumahnya. Sekarang nyari-nyari. Sebenarnya ngapain sih? Main petak umpet? Atau apa? Kurang ajar. Tolong, Mi. Hormati orang yang lebih tua. Jangan mempermalukan keluarga kayak gini. Mi. Kenapa kalian hobi banget nampar orang sih? Kami sangat menghormati kalian. Tapi kami kenyang dengan tamparan kalian. Sedangkan orang yang gak pernah peduli sama perasaan kalian. Kalian
beri kasih sayang. Udah, Rel, udah. Kamu ngapain sih ngomong kayak gini depan orang asing? Kalau kamu mau bicara, udah di rumah, Rel, di rumah. Di mata Mami, keluarga ini adalah orang asing, Mi. Tapi bagi aku sama Fitri, keluarga ini udah seperti keluarga aku sendiri, Mi. Seenggak-enggaknya mereka menolong kami ketika kami susah, Mi. Sedangkan keluarga aku sendiri membuang aku, mencampakkan aku ketika aku dapat masalah, Mi. Sekarang aku malu menyebut kalian sebagai orang tua aku. Aku malah bangga sama orang tuanya Aldo yang mendidik anaknya dengan sederhana, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Karena mereka memberi contoh itu, Mi. Cukup, Rel, cukup. Kamu dengar baik-baik ya, nak. Kita semua, Rel, kita semua sayang sama kamu, Rel. Tolong jangan pernah ganggu hidup aku sama Fitri lagi, Mi. Kami pengen hidup tenang, Mi. Tolong, Mi. Sebelum aku tambah emosi, tolong keluar dari rumah ini, Mi. Tolong keluar, Mi. Tinggalkan tempat ini, Mi! Aku udah kurang ajar sama orang tua aku. Rel, jangan ngerasa kayak gitu ya. Kita semua tahu kok orang tua kamu salah. Dan sekarang mereka dikelilingi sama orang-orang yang salah. Dan kamu sebagai anak yang bijak harus mengembalikan orang tua kamu ke jalan yang benar. Benar kata Fitri, Rel. Itu udah jadi tanggung jawab lu sebagai seorang anak untuk menyatukan kedua orang tua lu lagi. Lu ingat kan? Waktu awal-awal lu nikah dulu, lu selalu diterpa dengan tekanan dan cobaan. Tapi ternyata lu berdua bisa menghadapi itu semua. Jadi sekarang gue minta lu berdua harus kompak dan menguatkan cinta kalian lagi ya. Pak, Bu, maafkan sikap orang tua saya ya. Gak masalah, nggak, Farel. Kami sudah terbiasa menerima hal seperti itu. Yang pasti, kami bangga sama kamu, nak. Pak Hutama juga pasti bangga punya anak laki-laki seperti kamu. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti perusahaan ini akan jatuh ke tangan kita, bukan ke tangan anaknya. Kalau aku bisa ngelakuinnya sendiri, ngapain aku mesti kerja sama kamu? Atas nama cinta. Supaya dia bisa lebih bahagia. Sebagai istri, aku nggak boleh ikut larut dalam kesedihan dia. Rel, kita makan yuk. Aku siap ini.
Kalau kita makan malam berdua kayak gini, aku jadi ingat masa-masa kita pacaran dulu ya. Kita kan sering banget makan berdua kayak gini, walaupun makanannya sederhana banget. Makan ya. Tante, aku tahu Tante pasti sedih banget karena musibah ini. Tapi aku bisa nolong Tante kok. Aku tahu gimana caranya supaya Farel bisa balik lagi ke sini, Tante. Gimana caranya, Miss? Kamu mau bujuk Farel? Emang kamu yakin kalau kamu yang minta, Farel akan kembali ke rumah ini? Bukan begitu caranya, Tante. Terus? Gini, Tante. Demi kebaikan semuanya dan keutuhan keluarga ini, nanti Tante pura-pura sakit aja karena kangen sama dia. Nanti biar Kayla atau Mbak Maya yang ngasih tahu Farel kalau misalnya Tante itu sakit karena kangen sama Farel. Nah, dengan begitu Farel pasti akan kembali lagi ke sini, Tante. Aku tahu, Tante, Farel itu sangat sayang sama istrinya. Tapi aku juga yakin dia nggak mungkin tega melihat ibunya sendiri menderita karena itu. Miss, kamu tuh emang hebat ya. Kamu selalu punya ide. Dan kamu sangat perhatian sama keluarganya Tante. Makasih ya, Miss. Iya, Tante. Fit, kamu ingat nggak waktu kita pacaran dulu? Waktu itu kamu ngirit banget sama makanan. Sampai-sampai kamu pernah buka isi kulkas, terus semua makanannya hampir kadaluarsa semuanya. Terus kamu nyuruh aku untuk ngabisin semuanya, sampai aku sakit perut, Fit. Ya, Rel. Dulu kita ngirit banget. Habisnya susah banget cari duit, Rel. Fit, tapi kayaknya emang kita perlu kulkas deh, Fit. Oh, apa nggak beli TV dulu? Kayaknya lebih penting kulkas deh, Fit, buat nyimpen makanan. Kalau TV ya buat hiburan sih, tapi bisa nanti-nanti lah. Lagian emang kamu masih butuh hiburan kalau malam-malam. Mending kita bikin hiburan sendiri, sayang. Yaudah yuk. Maksud kamu apaan? Katanya mau bikin hiburan sendiri. Ayo. Mi, kok Mami jadi ikut sakit sih, Mi? Aduh, kita semua kan jadi sedih. Oma sakit, sekarang Mami sakit. Mami kangen sama Farel. Mami pengen ketemu sama dia. Pi, boleh ya aku jemput Kak Farel? Kasihan Mami, Pi. Masa Papi tega sih ngebiarin Mami sakit terus kayak gini? Ya? Terserah. Berangkat kantor dulu. Farel, kamu di mana? Oke. Aku nggak tega ngeliat Tante Lia kayak gini. Rel, mumpung jam makan siang, aku beli kulkas dulu ya. Kamu kan masih ada kerjaan, kamu selesaiin dulu kerjaan kamu, nanti kamu jemput aku ya, sayang? Oke, sayang. Nanti aku susul ke toko ya. Aku selesaiin dulu nih. Tanggung banget, ya? Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati sayang. Ini, Pi. Kasih berapa? Wah, hebat nih kalian berdua. Laporannya bisa datang sekaligus sama-sama. Gitu dong.
Kalian kerja sebelum saya minta, sudah kalian antar. Ini sudah menjadi kewajiban kita, Pi. Bekerja sebaik mungkin untuk Retro. Kalau buat aku, Om, buat apa dikerjakan terlalu lama kalau misalnya kita bisa ngerjain lebih cepat? Aku itu orangnya paling nggak bisa nunda pekerjaan, Om. Kalau kita efisien waktu, kan kita bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Saya senang punya staf kayak kalian berdua. Siang ini jadi meeting, Pi. Kayaknya kita tunda dulu, Bram. Papi harus pulang. Mami kan sakit. Jadi saya mau lihat dulu kondisinya. Ya, saya jalan dulu ya. Kalau kita terus kerja kompak seperti ini, bukan tidak mungkin suatu saat nanti perusahaan ini akan jatuh ke tangan kita, bukan ke tangan anaknya. Mas Bram, kalau aku bisa ngelakuinnya sendiri, ngapain aku mesti kerja sama kamu? Mendingan juga aku kuasain sendiri perusahaan ini. Oh, ternyata kamu punya kepedulian juga sama orang tua kamu ya? Asal Bapak tahu ya, Pak ya. Saya datang ke sini untuk memenuhi keinginan seorang wanita yang melahirkan saya. Atas nama cinta. Oke, kamu ngapain kesini, Kay? Kak, Mami sakit, Kak. Sakit? Mami mikirin Kak Farel sampai sakit. Dia kangen banget sama kakak. Tolong ya, Kak. Kakak pulang sebentar jenguk Mami ya. Tapi Kay, aku... Kak, masa kakak tega sih ngebiarin Mami jatuh sakit karena mikirin kakak? Tolonglah, Kak. Kakak pulang bentar aja ya, supaya Mami cepet sembuh. Kak, aku mohon, Kak. Ini tuh Mami kita juga, orang tua kita. Kakak nggak rela kan kalau sampai terjadi sesuatu yang lebih parah sama Mami? Kayla? Al, Mbak Moza. Iya udah, Kak. Aku pulang dulu ya. Tapi aku mohon tolong pikirin permintaan aku ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel, Kayla tumben kesini, Rel. Nyokap gue sakit, Al. Gue disuruh balik ke rumah. Tapi gue masih bingung ya. Terus kamu nggak mau? Nggak tahu, Mas. Aku masih bingung, Mas. Rel, gimana pun juga, dia itu orang tua kamu. Masa dia sakit kamu nggak mau nengokin sih, Rel? Seenggaknya kamu tengoklah, lihat kondisinya kayak gimana. Aku males, Mas. Pasti ribut lagi. Terlebih kalau Mami nangis-nangis untuk minta aku balik ke rumah. Sedangkan Fitri nggak boleh balik ke rumah. Pasti ribut, Mas. Belum lagi ngelihat tanggapan Papi. Males aku, Mas. Ya, itu sih cuma saran dari aku aja. Tapi kalau menurut kamu berat, ya mungkin beda alasannya ya. Lama banget sih. Nggak datang-datang, gimana nih? Kulkasnya yang mana ya? Nggak diangkat sih. Bu, jadi yang mana, Bu? Kalau kirim gampang, Bu. Ongkosnya gratis. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya lagi nungguin suami saya. Kalau gitu, lihat-lihat aja dulu ya, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Farel di mana sih? Lama banget. Aduh, Mami sebenarnya sakit apa ya? Oh, ternyata kamu punya kepedulian juga sama orang tua kamu ya? Saya sudah menebak, Pak.
Bapak pasti akan sini sama saya. Asal Bapak tahu ya Pak ya, saya datang ke sini untuk memenuhi keinginan seorang wanita yang melahirkan saya. Kalau Bapak tidak berkenan, saya akan pergi, Pak. Memang kehadiran saya tidak penting di mata Bapak. Tolong ya Pak, sampaikan salam saya kepada ibu saya. Terima kasih. Itu Farel. Farel! 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 Pi, kenapa Pi? Kenapa Papi usir Farel? Kenapa Pi? Enggak, Mi, enggak. Papi nggak ngusir dia. Dia aja yang memang nggak ada niat untuk jenguk Mami. Enggak, Pi. Farel udah datang ke rumah ini, Pi. Berarti dia niat ketemu sama Mami. Pasti Papi ajak berantem ya dia. Kenapa sih Papi kayak gitu, Pi? Farel tuh kesini tanpa Fitri, Pi. Mami pengen ketemu sama dia. Ini juga harapan Papi, Kak. Udah, Mi, udah. Papi ini sengaja pulang duluan karena mikirin Mami sakit. Kok jadi dimarahin begini? Dia udah gede, nih. Jangan dibikin kayak anak kecil lagi nih. Saatnya dia pulang, dia pasti pulang ke rumah ini. Farel tuh kemana sih nggak pulang-pulang? Ditelepon nggak diangkat, di SMS nggak dibales, ditunggu di kantor juga nggak ada. Maunya apa sih? Mami lagi sakit. Kak, Mami itu cuma pengen ketemu sama kakak aja kok. Dengar ya, Ki. Aku nggak akan pulang ke rumah tanpa istri aku. Atas nama cinta. Assalamualaikum. Gimana sih? Udah bikin kesel, bukan minta maaf malah diem aja. Kok dia malah kayak marah gitu sih? Emangnya aku salah apa? Gimana nih? Kok jadi diem-dieman kayak gini? Halo. Kak, kok tadi kakak nggak jadi ketemu sama Mami sih? Kakak kan tadi udah sampai di rumah. Kak, Mami tuh lagi sakit, kesian Mami, Kak. Malah sekarang Mami tambah stres gara-gara ngedengar kakak berantem sama Papi tadi. Buat apa aku pulang kalau untuk dihina-hina kayak gitu, Ge? Hah? Tadi Farel pulang. Kak Farel, Papi itu tadi lagi emosi. Gak usah ditangkepin lah, Kak. Yang penting kan Mami. Mami lagi sakit. Kak, Mami itu cuma pengen ketemu sama kakak aja kok. Dengar ya, Ki. Aku nggak akan pulang ke rumah tanpa istri aku. Astagfirullahaladzim, Kak. Siapa sih yang ngelarang kakak untuk pulang nggak bareng sama Fitri? Ya udahlah, Kak, ajak aja dia pulang. Aku yakin kok, lama-lama keluarga pasti bakalan nerima dan juga ngerti, ya? Ayolah, Kak, kasihan Mami. Tapi aku nggak bisa ambil keputusan sendiri, Ki. Aku harus ngomong dulu sama istri aku. Nanti aku kabarin kamu ya. Mami sakit ya, Rel? Iya, Fit. Tadi aku datang ke rumah, Fit. Karena aku panik. Dengar Mami sakit. Tapi aku nggak tahan dengan hinaan Papi. Akhirnya aku pergi, Fit. Aku nggak jadi ketemu sama Mami. Fit, kulkas barunya mana? Jadi beli kan? Loh, kenapa sayang? Mana mungkin aku berani beli tanpa kamu. Fit, kamu milih-milih aja. Apapun pilihan kamu, aku setuju kok. Aku nggak mau ngambil suatu keputusan tanpa melibatkan kamu, Rel. Kamu kan suami aku. Kamu tuh hebat banget sayangnya.
Untuk hal sederhana kayak gitu aja kamu minta pertimbangan dari suami kamu. Maafin aku ya, Fit. Aku ambil keputusan sendiri untuk jenguk Mami. Gak apa-apa, Rel. Aku gak marah kok. Kalau kamu jenguk Mami, itu wajar. Karena itu udah kewajiban kamu sebagai anak sama orang tua. Tapi aku gak mau pergi lagi ke rumah tanpa kamu, sayang. Ya udah, nanti kita pikirin lagi ya. Tapi kamu kok belum minta maaf sama aku? Minta maaf? Ya ampun, Rel, masa masih nanya sih? Kamu gak nyadar juga? Tadi tuh sejam aku nungguin kamu di toko elektronik. Ditelepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Gimana sih? Iya, sayang, maaf ya. Soalnya aku panik, sayang, denger Mami sakit. Lagian handphonenya aku silent juga sih. Maaf ya. Jangan ngambek dong. Ya udahlah. Fit, makan malam di luar yuk. Aku lagi pengen makan sate kambing nih. Nggak pede ya, Bang. Mesti ada sate kambing ya? Awas ntar malam ya. Gimana sih, Kay? Farel mau pulang ke rumah ini kan? Iya, tapi dengan satu syarat, Mi. Kak Farel harus pulang sama Fitri. Mami kan tahu. Dari dulu juga Farel pasti mengajukan syarat yang seperti itu. Pi, kalau menurut Kayla ya, biarin aja lah Kak Farel pulang ke sini sama Fitri, ya. Daripada Mami nggak bisa ketemu lagi sama Kak Farel, nanti Mami malah tambah sakit lagi. Serah Mami. Kalau memang Mami mau terus-menerus dilecehkan sama dua anak itu. Mami kan tahu, kalau sampai Mami ngambil sikap mengalah seperti itu, mereka akan merasa dibutuhkan, merasa paling benar, dan makin keras kepala. Mi, kenapa sih Mami sama Papi malah jadi berantem kayak gini? Mami nggak tahu, Kay. Papi kamu itu kalau mengambil tindakan selalu gegabah. Dan papimu itu nggak pernah mau kompromi sama Mami. Ya enggak lah, Mi. Kalau aku ngeracunin Miska, ya mau aja. Tapi ngeracunin mertua aku tersayang, aku nggak mau kok. Berarti secara tidak langsung, Papi juga berniat memberi warisan dong sama Miska sama Brambe? Ya masalahnya nih, mereka juga cukup berjasa buat Retro. Buat apa aku kembali ke sini lagi, Mi? Kalau aku udah nggak dianggap sebagai anak lagi, Mi.